Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah apapun eh, eh, di mata kuliah pengantar bisnis. Salawat salam dapat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk sebagai umat beliau. Amin. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, hindarkan dari masalah, hindarkan dari bala dan sebagainya, sehingga kehidupan kita tenang dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya terkait pengantar bisnis, yaitu materi etika dan tanggung jawab bisnis. Nah, ini dia, dimana etika bisnis telah mengalami pergeseran merosot menjadi permasalahan dalam dekade terakhir ini. Gejala memburuk ditandai dengan rasa solidaritas yang menurun, kurangnya memiliki tanggung jawab sosial, dan rendahnya tingkat kejujuran di antara para bisnis. Otoritas solidaritas baik secara moral, uang, ataupun komersial telah diruntuhkan dengan gejala hutang yang tidak bayar, bahkan pencairan dan kosongan. Fenomena-fenomena ini sudah kita temui banyak ya di para pebisnis. Istilahnya mereka melakukan segala cara untuk mensukseskan persaingan bisnis mereka, di mana mereka melakukan hal-hal yang di luar etika atau di luar seharusnya bisnis itu dijalankan, yaitu solidaritas sama pebisnis misalnya, atau solidaritas bersama stakeholder atau para pembiayanya. Jadi di sini etika-etika itu sudah mulai tidak dihiraukan, apalagi dengan adanya digitalisasi bisnis ya, saling terkam, saling tikung, saling tipu ya, bahkan bukan hanya sesama ya, bukan hanya sesama pembeli saja, tapi konsumennya juga kadang-kadang sering ditipu. Banyak lah kejadian media sosial, misalnya beli HP dikasih batu bata, beli HP katanya murah banget, tetapi pas dibuka isinya batu bata. Beli apa dikasih apa gitu ya, karena sudah tidak dijunjung tinggi lagi bahwa bisnis ini harus berjalan dengan etika-etika yang sudah berlaku dalam masyarakat. Jika bisnis itu dijalankan dengan tidak baik, maka hasilnya nanti saya yakin keberlangsungan bisnisnya itu tidak akan lama ya, ditandai dengan adanya ngutang-ngutang ya. Ada investor, misalnya kita ngutang pada investor, atau ngutang pada bank, atau ngutang kepada ini dan itu, yang prinsipnya adalah bisnis, tapi mereka tidak melakukan feedbacknya ya, wayang bayar gak bayar, wayai bagi hasil gak bagi hasil. Nah itu seharusnya tidak dilakukan dalam sebuah bisnis. Jika seorang bisnis memiliki moral yang tinggi, maka praktek manipulasi tidak akan terjadi. Tatanan etika bisnis dihancurkan sendiri akibat tingkat kejujuran rendah dan tidak bermoral. Mungkin kejujuran ini hilang, atau semua etika ini hilang karena persaingan dalam bisnis ini semakin ketat. Jadi semua orang berusaha istilahnya ya, meraih pasar, memenangkan persaingan ya, ingin untung besar, ingin dagangannya dibeli orang dan sebagainya, sehingga tuntutan-tuntutan inilah yang memaksa mereka untuk melakukan hal-hal di luar moral. Tetapi jika bisnis dilakukan secara bermoral atau jujur ya, maka saya yakin tidak akan terjadi manipulasi, dan beberapa keberlangsungan perusahaan akan dijamin terus akan berlangsung ya, tidak hanya bisnis dadakan aja gitu. Seorang bisnis ingin melakukan perlakuan jujur dari rekan bina, tapi dan tidak mengharapkan sebaliknya, karena nilai dari etika hanya pada
batin nurani seorang pebisnis, maka belum ada hukum yang tegas ketika seorang melakukan pelanggaran etika tersebut. Nah, ini lemahnya di sini, karena kita nggak tahu ya dalamnya hati seseorang, dia niatnya nipu atau enggak. Jadi konsumen ini sebenarnya dibuat. Nah, kalau sekarang kan misalnya untungnya kok ya, nah, untungnya ada reseller ya, reseller yang dapat bintang 5, bintang 4, jadi kita bisa melacak bahwa toko ini terpercaya apa enggak. Tapi kalau di dunia nyata atau pasar offline itu banyak orang-orang yang menanggalkan etikanya demi untuk meraup keuntungan yang tinggi atau memenangkan persaingan atau menguasai pasar yang ada. Bisa kalian lihat di TV misalnya ada penjual nasi kuning dengan ayam tiren, penjual jajanan pasar dengan pewarna pakaian dan sebagainya, itu ya di TV itu ada. Nah, ini usaha-usaha ini atau bisnis ini dilakukan karena mereka sudah tidak tahu caranya bersaing yang baik itu seperti apa, dan dia menuntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan bisnis tersebut. Jadi tekanan-tekanan ini yang menyebabkan orang itu mudah menanggalkan atau melanggar konsep-konsep etika tersebut. Dan celakanya untuk pelanggaran etika ini belum ada hukum yang pasti, belum ada hukum yang tepat. Kalau penipuan kan jelas ada, kalau penipuan itu ada bukti dan sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat etika itu belum ada hukum yang jelas atau gamblang mengatur. Seperti itu konsepnya. Nah, ini ada konsep lagi di mana etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan. Jelas ya, kalau ketika orang mau melakukan usaha itu dengan jujur, melakukan usaha itu dengan etika yang tinggi atau etika yang kuat, itu plan-plan atau keputusan-keputusan bisnisnya itu akan mengarah ke kejujuran juga, tidak menipu dan sebagainya ya. Nah, hal ini nanti konsumen akan semakin cerdas, konsumen akan semakin mengerti mana pebisnis yang curang, mana pebisnis yang tidak curang. Maka nanti akan mempengaruhi laba perusahaan dan akan mempengaruhi nilai dari atau martabat dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi tidak usah tukuran kuno, itu banyak barang-barang luar saja misalnya. Ini kan kalian punya toko misalnya, nah ya, orang-orang nggak tahu, mungkin para pejabat-pejabat yang inspeksi itu dipola sedemikian rupa sehingga nggak tahu kalau barangnya itu sudah banyak yang expired misalnya. Ya, kalau lama kelamaan kan orang akan tahu, oh ternyata beli toko itu semua yang barang yang dijual itu mau expired misalnya ya. Nah, jadi nilai perusahaannya akan turun. Jangan beli di situ, nanti kamu keracunan dan sebagainya. Lalu etika bisnis pada sebuah unit usaha atau perusahaan pada akhirnya akan mengaruhi tinggi rendahnya nilai sebuah perusahaan. Kita ke etika bisnis dulu secara luas ya. Tadi itu penjelasan secara luas etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, juga masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat dengan pelanggan atau mitra kerja atau pemegang saham dan masyarakat. Etika bisnis menjadi standar dalam pedoman bagi seluruh termasuk manajemen dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dilandasi dengan nilai moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Nah, ini jadi etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnisnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, juga masyarakat. Bagaimana nanti kita berhubungan dengan internal perusahaan maupun dengan
internal perusahaan. Kalau di internal bagaimana kita uh, dengan rekan kerja kita gimana, dengan Pak Bos gimana, dengan OB gimana. Nah, ini semua aspek kegiatan ini yang cara melakukan sebuah usaha atau bisnis secara keseluruhan itu dinamakan etika bisnis. Perusahaan meyakini prinsip bisnis baik yang bisnis beretika, yakni bisnis yang dengan kinerja unggul, berkesinambungan, berkesinambungan dan dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini prinsip dasar etika bisnis, ada prinsip otonomi, kejujuran dan keadilan. Otonomi itu adalah sikap atau kemampuan manusia mengikuti bertindak berdasarkan kesadaran diri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kejujuran adalah pembuatan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Mutu dan harga sebanding. Kejujuran dalam hubungan intern dalam suatu perusahaan. Keadilan prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Nah, prinsip etika bisnis yang positif, yang pertama, etika bisnis dibangun berdasarkan etika pribadi. Maksudnya tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dan etika pribadi. Jika dapat dirumuskan, etika bisnis berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi tidak ada barier lah antara etika bisnis dan etika pribadi. Itu hampir sama, mungkin dalam penerapannya mungkin dalam skala luas. Kalau pribadi itu kan dalam pribadi kita sendiri, dengan keluarga atau dengan sanak saudara dan lingkungan sekitar. Kalau ini diterapkan dalam perusahaan, jadi prinsipnya seperti itu. Yang kedua adalah etika bisnis berdasarkan pada fairness atau prinsip-prinsip keadilan. Etika bisnis membutuhkan integritas, yaitu integritas menuju pada keutuhan pribadi, kepercayaan dan konsistensi. Bisnis yang etis memperlakukan orang dengan hormat, jujur dan berintegritas. Mereka menepati janji dan melaksanakan komitmen. Janji dan komitmen ini penting dalam sebuah bisnis ya. Kita bisa melihat kalau orang ingin sukses, orang ingin berhasil dalam bisnisnya, itu harus bisa berkomitmen dan bisa berprinsip ya, berkomitmen dan berprinsip tadi itu. Yang selanjutnya adalah etika bisnis membutuhkan kejujuran jelas. Bukan zamannya bagi lagi perusahaan mengelabui pihak lain dengan menyembunyikan contoh produk. Zaman sekarang adalah era kejujuran, pengusaha harus jujur mengakui ketepatan yang dimiliki oleh produknya. Ini nggak zaman ya, masih berbuat curang nanti akan ketahuan dan bisnisnya nggak akan berlangsung lama ya. Sekarang sudah era digital, era apa ya, era semuanya bisa tahu ya, semuanya bisa mendeteksi. Nah ini tipu-tipunya sudah mulai banyak berkurang ya. Semua banyak yang jujur karena konsumennya sudah berkembang pesat sekarang. Etika bisnis harus dapat dipercayai. Perusahaan harus memiliki etika bisnis yang dapat dipercaya dari tahun ke tahun. Jadi tidak hanya tahun pertama saja, tapi dari tahun ke tahun etika bisnisnya terus dapat konsisten dipertahankan. Etika bisnis membutuhkan perencanaan bisnis. Sebuah perusahaan yang beretika dibangun di atas realitas sekarang, visi dan masa depan dan perannya di dalam lingkungannya. Itu dari prinsip etika bisnis yang positif ada 6. Ada 10 ternyata. Yang selanjutnya adalah etika bisnis diterapkan secara internal dan eksternal. Saya katakan tadi ada bagaimana hubungan dengan kolega atau
dalam internal perusahaannya, rekan kerja dan sebagainya, dengan si bosnya gimana. Nah, kalau dengan lingkungan, nah ini dengan masyarakatnya seperti apa, membuangnya, polusinya dan sebagainya, ini harus dipikirkan juga oleh perusahaan. Terus jika terjadi hal-hal mungkin kecelakaan kerja atau kecelakaan dalam perusahaan, misalnya meledos, misalnya terbakar, itu bagaimana tanggung jawabnya kepada perusahaan, pada lingkungannya. Apakah dia bisa merangkul dengan merekrut sumber daya dari sana atau bekerja dari sana, dari sekitar perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan diterapkan secara eksternal dan internal. Bisnis yang beretika membutuhkan keuntungan. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang dikelola dengan baik, memiliki sistem kendali internal dan bertumbuh. Etika bisnis berdasarkan nilai. Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai yang tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik tetapi berlaku secara umum. Etika menyangkut norma, nilai, dan harapan yang ideal. Etika bisnis dimulai dari pimpinannya, atau contohnya ya, atau kepalanya. Kalau kepalanya beretika, pasti anak buahnya akan sungkan dan akan meniru kepalanya kayak gitu. Belum waktunya pulang, jangan pulang, karena kepalanya belum pulang. Kalau kepalanya sudah pulang, ya berarti memberikan contoh yang nggak baik. Jadi harus beretika. Dalam pengambilan keputusan pun harus bijaksana si pimpinan itu. Makanya nanti bisa ditiru oleh bawah-bawahnya bahwa cara pengambilan keputusan atau cara berpikirnya pimpinan saya itu seperti ini, nggak ada curang-curangnya, nggak ada ini dan itu, berkomitmen, memiliki prinsip dan sebagainya. Ini adalah manfaat-manfaat dari etika bisnis. Yang meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, jelas. Dan tadi meningkatkan nilai perusahaannya, dapat membantu menghilangkan gray area atau terpadu di bidang etika. Menjelaskan bagaimana perusahaan melihat lingkungan sosial, menyediakan perusahaan di dunia bisnis pada umumnya, kemudian untuk mengatur diri sendiri, go public. Nah, go public akan bermanfaat berupa memberikan kepercayaan investor. Nah, kalau perusahaan itu dijalankan dengan baik atau beretika, maka bisa menarik investor untuk berinvest ke perusahaan Anda dan meningkatkan modal dan akan memajukan perusahaan. Dapat meningkatkan daya saing, kompetitif dari perusahaan. Jelas meningkatkan corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, itu beberapa etika bisnis. Menanjak ke selanjutnya, kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP. TJSP sebagian besar beranggapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian besar orang-orang beranggapan bahwa dalam menjalankan bisnis, seorang pembisnis tidak perlu mengindahkan aturan-aturan norma yang berlaku dalam bisnis, karena bisnis merupakan suatu persaingan, sehingga kita memfokuskan diri untuk berusaha dengan berbagai macam cara dan upaya agar bisa menang dalam persaingan bisnis yang cukup ketat. Padahal dengan memperhatikan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang baik, maka kepercayaan konsumen tetap bisa dilakukan. Tetap menjaga hal ini tentunya membantu pebisnis dalam menciptakan citra bisnis yang baik. Jadi ada yang beranggapan bahwa lo bisnis itu kan sebuah persaingan ya. Kalau kita nggak melakukan segala cara untuk menjatuhkan saingan kita, mana bisa kita menang bersaing, mana bisa bisnis kita sukses ya. Nah, ini hal yang salah, karena ketika kita menerapkan tanggung jawab sosial atau menerapkan etika dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau kepada konsumen, maka kemungkinan besar jadi si perusahaan itu akan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan apa istilahnya konsumen yang percaya. Kalau konsumen sudah percaya, itu enak, kita menggiringnya enak. Jadi kita mau membuat seperti apa konsumen itu, mau untuk berapa, itu bisa kita kendalikan di sana ya. Jadi nggak ada salahnya kalau sebuah perusahaan itu menerapkan tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis.
dan itu akan memberikan impact yang baik dengan meningkatkan tadi nilai sebuah perusahaan. Apa sih Pak tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang biasanya disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility? Kalau kalian dengar, oh dana CSR itu dana tanggung jawab atau kompensasi sosial ya, yang didapatkan dari sebuah perusahaan atau dapatkan dari sebuah institusi, misalnya dia melakukan tanggung jawab sosialnya kepada intern bisnisnya, external bisnis. Adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya dalam sebuah kegiatan. Nah, ini pro kontra tentang TCSP. Ada kelompok yang pro, yang bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas masalah-masalah itu bukan apa-apa ya, karena adanya sebuah bisnis atau perusahaan itu akan menarik sebuah permasalahan-permasalahan karena kita berhubungan dengan masyarakat di sekitar mungkin ya, mungkin ada yang apa ya, polusinya mungkin, limbahnya mungkin, atau kegaduhannya dari mesin mungkin. Nah, ini kan menimbulkan gangguan kepada masyarakat sehingga perusahaan memerlukan yang namanya tanggung jawab sosialnya seperti apa kepada masyarakat. Nah, ini ada yang pro, tapi ada juga yang tidak pro. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial masyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah perusahaan adalah bagian dari lingkungan masyarakat, oleh karena itu semestinya berpartisipasi. Kalau yang tidak pro itu perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki ketakutan untuk mengontrol masyarakat, dan ini indikasi kurang baik secara sosial. Nah, ini salah satu yang perlu juga perusahaan dan memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah dalam lingkungan sosial masyarakat. Akan banyak terjadi konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Ya enggak. Ini yang kontra dan lain sebagainya. Ini ada beberapa ya. Ini ruang lingkup dari CSP ada terhadap masyarakat, terhadap konsumen, terhadap karyawan, dan terhadap investor dan komunitas keuangan. Jadi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, terhadap konsumen, karyawan juga, dan kepada tanggung jawab si investor atau lembaga keuangan lah istilahnya ya. Jadi tanggung jawab sosialnya ke sini. Nah, ini beberapa uraiannya. Tanggung jawab kepada pemegang saham itu atau keuangan tadi adalah menerapkan manajemen yang profesional, memperlihatkan informasi yang relevan, menghemat, melindungi, dan menumbuhkan aset, menghormati permintaan saran, keluhan, dan solusi permasalahan. Pelanggan atau konsumen berkualitas baik, melakukan pelanggan secara fair. Jadi tidak boleh ya pelanggan yang kaya dan pelanggan yang miskin, kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ini pelanggan kaya kita harus servis seperti ini, barangnya harus bagus dan nah, tidak membedakan latar belakang, budaya, dan sebagainya. Harus fair, berupaya menjamin kesehatan dan keselamatan pelanggan, menghormati martabat manusia dalam melakukan dan memasarkan produk, menghormati budaya pelanggan. Tanggung jawab kalian memberikan pekerjaan dan imbalan yang layak, jelas. Ya kalau di perstok tapi nah, lembur ya dikai upah lembur ya. Memberikan suatu kondisi kerja yang menjamin, jujur, kondisi karyawan, bersedia mendengar saran, gagasan, permintaan dan keluhan karyawan, mengajak bermusyawarah, menghindari diskriminasi, mengembangkan keragaman pekerjaan, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi karyawan ini tidak boleh stagnan ya. Misalnya job desk-nya motong kayu ya dikembangkan lah. Nah, tinggalkan mengikuti manajemen, leadership gitu ya, supaya pengetahuan dan keterampilannya meningkat, gak hanya bisa motong kayu aja dalam perusahaan itu. Nah, pada para pemasok jujur dan adil. Nah, terlepas dari unsur pemaksaan jelas mendapatkan dan menjaga hubungan jangka pendek dengan pemasok tentunya
melibatkan pemasok dalam perencanaan tertentu, membayar pemasok tepat waktu, gak molor-molor ae. Ya, sakno pemasok rek mencari, mendukung dan mengutamakan pemasok, menghormati martabat manusia. Pesaing pun dong kita harus punya tanggung jawab sosial ya kepada pesaing, mengembangkan pasar terbuka bagi pedagang dan investasi, selalu menghormati sesama pesaing. Pesaing rek harus dihormati rek ya, menghindari pemberian gift yang tidak wajar, menghormati hak cipta, hak paten, menolak pencurian gagasan. Nah, ini harus punya tanggung jawab sosialnya rek. Jadi kepada pesaing itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh jergo, itu tidak boleh. Sama ya dalam dunia bisnis itu harus seperti itu, tidak boleh mentang-mentang aku dapat pemasok yang murah atau dapat harga yang dari bahan baku yang murah, maka saya akan ngejlok harga, padahal yang lain-lainnya nggak segitu harganya. Ini harus saling menghormati atau memberi tanggung jawab sosial. Perusahaan kepada anggota masyarakat, HAM ya, menghormati HAM, mengakui kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah, bekerja sama dengan unsur masyarakat ya gak oleh berdiri sendiri ya, tentang kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan dan kesejahteraan, memelihara lingkungan fisik dan merawat sumber daya alam, sumber daya tanah, mendukung keragaman dan keutuhan sosial, dan menghormati keutuhan budaya. Nah, ini tanggung jawab sosial pada masyarakatnya. Ini konsep tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab ekonomi. Perusahaan sebagai lembaga bisnis bertanggung jawab sosial yang utama dan terkait aktivitas ekonomi, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan cara yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab legalitas. Bisnis harus dijalankan dengan sebuah bisnis dijalankan oleh sebuah perusahaan diharapkan berjalan dengan hukum dan rules yang berlaku, di mana hakikatnya kedua hal tersebut dibuat masyarakat sendiri dan dilakukan melalui lembaga legislatif. Perusahaan harus taat dalam menyampaikan pajak, taat terhadap undang-undang tentang kerjaan yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Kalau ilegal perusahaan, jadi harus punya hukum, landasan hukumnya lah dalam mendirikan perusahaannya, ada aktenya, ada HO-nya, ada segala macamnya. Jadi ada kewajiban-kewajiban, ada NIB-nya sekarang ya. Nah, sehingga dia diharapkan taat pajak dan taat kepada perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, misalnya upahnya harus UMR misalnya, kan ini harus taat kepada undang-undang ketenagakerjaan. Itu tanggung jawab etika. Bisnis melakukan dijalankan secara etis oleh masyarakat. Menurut Epstein, abad 9, etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorang maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu, di mana penilaian merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui penilaian tersebut, individu dan atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta kegunaannya dan tidak kegunaannya. Yang selanjutnya adalah yang D, discretionary responsibilities. Keberadaan masyarakat diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki ekspektasi bahwa perusahaan akan melakukan bagi program yang bersifat filantropis guna memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, CSR tadi, tanggung jawab sosial tadi. Jadi misalnya Gudang Garam memberikan tanggung jawab keuangan dana CSR-nya, memberikan penanaman modal atau pemberian sembako atau pengobatan gratis dan sebagainya. Nah, ini diharapkan dengan adanya perusahaan tersebut memberikan imbal balik lah, istilahnya paru-paruan tanggung jawab kegiatan-kegiatan sosial dalam sebuah masyarakat. Oke, itu saja menurut saya terkait tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dinamakan CSR.
Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, diperdalam lagi melalui berbagai macam referensi yang sudah saya berikan kemarin, dibaca lagi dalam buku-buku pengantar bisnis. Kalau ada yang kurang kurang serap monggo ditanyakan, Pak ini itu, Pak ini itu. Kita sharing, kita berbagi ilmu pengetahuan, semoga ada bermanfaatnya. Kalau ada yang salah-salah kata, kurang berkenan, namanya manusia pasti tempatnya salah dan dosa, mohon dibukakan tempat maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.